Halo Sobat Orchid Studio. Kali ini Surya ada di tempatnya Om Lila lagi. Masih ada suhu kelembapan, tapi ini tidak terlalu jadi masalah besar. Jadi cenderung bisa agak diabaikan. Oh, suhu dan Ya, betul. medianya apa yang bagus? Betul. Areng sama pakis bagus mana? Sphagnum sama sabut kelapa bagus mana? Saya selalu memberitahu yang tanya, jangan membandingkan antar media. Oh, Media ada banyak. Syarat media ada banyak. Saya ambil yang paling pokok. Itu ada 4 Ada syarat 4. media. Ya, paling pokok ada 4. Untuk anggrek epifit, kita nggak boleh bahas yang terestrial ya. Ini untuk yang epifit. Ya. Nomor 1. Halo teman-teman, itu tadi cuplikan dari video part 1 rahasia memilih media tanam yang bagus untuk anggrek. Yang belum lihat silahkan klik link video di atas ya. Nah, sekarang kita lanjut di part 2. Kira-kira media apa lagi yang akan kita bahas? Simak videonya berikut ini. Jangan membandingkan antar media. Antar tapi media dalam nggak boleh. Iya. Tapi kalau arang ya sama arang. Oh, ini hibrid ya? Bukan, ini klon. Ini Dendrobium hasil klon. Ini saya diberi hadiah. Hasil klon. Ya, saya diberi hadiah teman. Teman dari Jawa Timur mampir ke sini, saya dioleh-oleh ini. Gitu. Kok hasil klon itu bagaimana Om? Perbanyakannya dari klon. Cloning. Jadi Kultur cuma jaringan. dipotong ya? Bukan, itu kan secara tradisi apa istilahnya konvensionalnya. Tapi modernnya di kultur jaringan. Gitu. Oh. Ya, jadi anggrek itu ada anggrek spesies, ada anggrek hybrid. Spesies masih asli, hybrid sudah dikawin. Nah, kemudian masih ada lagi anggrek Mary clone istilahnya ya. Mary clone. Ya, Mary clone. Gampangnya Mary clone. sebutnya clone. Nah, itu tanaman yang diperbanyak dengan teknik kultur jaringan. Oh, kultur jaringan. Ya. Namanya. Waduh, enggak apa saya namanya. Harus ada datanya di. Ini nggak ada ini. Enggak ditulis. Cuma di kode-kode aja. Tapi ini keluar secara alam ini paku-pakuannya. Ya, Ini tidak mengganggu ya Om? sebetulnya mengganggu. Sebetulnya mengganggu. Ya. Oh. Cuma nggak sempat berseni. Oh, butuh asisten. karena ini kan tanaman nggak dijual. Oh iya benar. Kalau yang dijual kan dibersihin, kan nggak Iya, dijual bener. kan cenderung agak Biarin aja. ditinggal dulu. Tapi dibiarin aja nih berbunga loh ya, gitu kan. Keren loh, bagus. Ada guratan-guratan kayak apa namanya batik ya. Ya, Ini kalau dibiarin sebetulnya ini mengganggu teman-teman. Jadi kalau di rumah ada punya banyak anggrek, yang keluar kayak gini biasanya nggak diurus. Ya, habis ini diurus ya. Ini diambilin aja. Ya, Walaupun sebenarnya secara estetika bagus juga loh, gitu kan? iya sih untuk tampilan ya. Tampilan oke juga loh. Cuma kan ini bisa ya Om, ya umpamanya ini terus kita pupuk aja daunnya, nggak masalah kan sebetulnya. Sebetulnya pupuknya lebih efektif di bawah, bukan di daun. Ternyata ya. Nanti kita bahas pemupukan nanti. Oke Om, kita jalan lagi yuk. Ya. Oke. Ya, sambil ngomong ya. Boleh, Nah, boleh. tadi kan ada sphagnum. Sphagnum. Nah, sphagnum itu juga beda-beda. Jadi kita harus Om, kalau memilah. pakis dulu gimana? Bisa pakis, cenderung yang dicari itu yang tua. Oh, oke. Tadi kan arang itu pokoknya yang tadi 4 kriteria tadi ya teman-teman. Nah, kalau kita pakis ini kan juga yang umum ya, yang umum. sering dipakai. Kalau kriteria pakis yang bagus itu seperti apa? Sebetulnya seratnya, Seratnya? bendanya ini ya. Heeh. Nah, ini besar, panjang. Sekarang jarang karena itu usia. Sekarang belum sampai panjang sudah dipanen. Itu. Terus manennya harusnya sudah tua. Kalau sudah tua, ini nggak ada bulunya. Nah, kecenderungan sekarang tuh banyak bulunya. Itu masih muda berarti ya? Ya. Nah, kalau yang masih muda otomatis cepat hancur. Hancur. Nah, kalau hancur faktornya di cenderungnya situ. asam, menyebabkan keasaman media drop. Terus habis itu lumutan. Ya, Gitu. itu. Kalau sudah begitu tinggal perlakuannya ya kita harus ganti media. Ya. Oke, tadi kalau pakis yang perlu kita bahas cuman itu ya. Jadi Ya, karena mencari pakis tua pun juga sulit karena di hutan aja sudah dihabisin. betul. Ya. Saya punya Apalagi- teman namanya di Dusun Gempol Om. Dusun Gempol itu dia bersaksi juga. Dulu pohon pakis itu gede-gede Mas. Tapi sekarang mau cari pun susah yang gede. Ya, susah karena Cari pada yang kecil pun diambilin. juga habis. Ya, yang besar dipotong dibuat itu tanaman dekoran itu. Buat pot-potan Ya, gitu ya, terus Om. ada lagi apa tanaman apa itu diambil pucuknya.
ya pakisnya mati. Oh, untuk makan ya. Bukan untuk zaman dulu banyak tuh orang jual apa namanya tanaman apa itu dibuat tuh ternyata kan atasnya pakis itu. Oh, Pucuknya. nah berarti kalau saran Om Lila nih sebetulnya kan ini kita juga mengganggu mengganggu Ya, apa ya? Kita kan merusak alam ya Om. Karena ini kan dari tanaman kita manfaatkan juga gitu kan. Tapi lama-lama juga habis. Ya. Karena perkembangan pakis sendiri kan cukup lama, betul ya Om? Betul. Pertumbuhannya. Iya. Jadi kalau bisa disarankan cenderung bisa pakai ke arang ya Om. Ya ke areng karena itu kan istilahnya apalagi batok kelapa. Batok kelapa itu bagus. Memang pecahannya kecil-kecil, jadi istilahnya kalau di pot itu butuh agak banyak. Ya toh, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Berarti kalau dari arang kita balik Ya, arang terus itu yang paling bagus ya, batok kelapa. dari dekatnya areng sabut kelapa. Sabut Nah, kelapa. sabut kelapa juga bagus. Ada Om yang di sini pakai sabut kelapa? Ada. Nah, cuma ya itu ya, kalau sabut kelapa salah satu syaratnya kelapanya harus benar-benar tua. Jadi kalau bakul degan nggak bisa ya Om? Degan nggak bisa, cepat hancur. Nah ini pakai sabut kelapa. Oh ini pakai sabut kelapa. Kalau kemarin itu sempat ada, jadi saya lihat di YouTube itu ada yang bahas. Jadi ada pot sabut kelapa itu loh Om. Ya kan banyak kreasinya ya. Betul. Lama-lama itu kan jadi apa kayak membusuk gitu loh. Iya. Bisa terjadi ya? Iya pasti. Nah jadi sabut kelapa, nah ini kita pakai sabut kelapa ya. Nah sabut kelapa di pengrajin sabut kelapa itu mereka biasanya mengerjakan 3 macam. 3 macam. Ya fiber ini, ya chip potongan-potongan. Oh ini fiber, Ya, chip. terus ada yang halus atau kokopit. Oh kokopit. Ya ini untuk tanaman hidroponik banyak pakai. Nah kita pakai aja yang fiber aja bagus. Yang fiber, Ya. fiber itu cirinya dia memanjang gitu. Ya serat-serat, bentuk serat-serat. Bentuk serat-serat. Ya. Fiber. Nih kayak gini nih. Ini kalau punya burung banyak habis loh ya. Untuk sarang ya kan? Iya, karena di sini pun banyak burung emprit tuh pipitnya. Oh ngambilin Itu ini. ngambilin ini. Empretnya mana? Besok kita ambil ya. Oke Om, kalau media ini, media serabut kelapa ini, kelemahannya apa, kelebihannya apa nih Om? Ya, kelemahannya kita sulit mencari, kecuali buat sendiri ya, kita cari batu apa betul-betul kelapa, terus kita olah sendiri. Ya, nah itu nggak bisa dipakai langsung, memang terpaksa kita harus ngolah. Itu salah satunya di sabut kelapa itu, di barangnya sendiri ya, dia tuh ada yang namanya tanin. Tanin. Ya, ada namanya tanin. Nah, itu tanin tuh harus dihilangkan dulu. Itu zat tanin ya? Ya, nah itu di sini, di anggrek, dia bisa menjadi penghambat pertumbuhan karena dia masuk zat penghambat. Zat tanin. Nah, jadi itu harus kita hilangkan dulu, kita proses. Biasanya direndam berapa kali sama dipukulin gitu. Nah, kalau kita beli jadi, biasanya kita beli aja yang betul-betul sudah serat ya. Itu. Jadi kan ada nih sambil kita jalani Om. Ada yang bagus nih. Wah nggak Nah, bisa itu diambil. akarnya Akarnya terlalu. udah. Ya, akarnya terlalu. Terlalu banyak. Kemana nih Pak kameramen? Kita mau bahas tanin dulu nih di sini dulu dong. Ya. Ya, jadi kalau sabut kelapa itu kalau misalnya kita mau olah sendiri, kita cari yang betul-betul kelapa, jangan degan. Jadi yang kelapa tua. Ya, kelapa tua kita yang ambil. cari santannya itu. Ya. Terus kita rendam semalam, besok kita pukul-pukul pakai kayu. Diulang, dibilas, direndam lagi gitulah. Cukup ribet ya. Nah, itu. Saran kami sih beli aja. Ya, beli jadi aja yang diolah pakai Mesin. serat mesin ya. Jadi sudah serat gitu. Jadi kayak itu ya, Om, Ya, terus kita seenggaknya kita rendam semalam lah. Besok dibilas baru dipakai gitu. Nah, ini ada potnya nih. Ya. Oke. Nah, ini kemarin ada sempat bahas tuh, ada yang YouTuber bahas soal ini pot itu terus jadi busuk banget, jadi apa namanya? Jadi pelumutan begitu. Itu faktor apa? Apakah itu salah satu kelemahan juga? Ya, Apakah jadi cepat media tertentu itu cepat rusak atau hancur, bukan rusak ya, hancur ya. Hancur. Nah, kalau dia hancur itu kecenderungannya cepat asam. Nah, itu media tumbuh yang bagus untuk lumut atau yang lain. Itu. Itulah jadi- kenapa Om Lila pakainya ini untuk yang usianya nggak terlalu tua, betul ya, gitu? Nah, Setelah ini karena ini habis ini diganti ya Om? Ya, diganti.
Biasanya kalau yang pakai serabut gini itu anggrek usia berapa? Oh, sebetulnya kalau rajin ganti bebas saja. Rajin gantinya. Iya. Itu karena dia kan termasuk kurang tahan lama. Betul. Tapi kalau udah rusak ganti. Iya. Nah, ibu-ibu apakah rajin mengganti? Yang rajin tunjuk tangan ya. Kalau aku jangan rajin menyiram, tapi rajin mengganti. Ganti. Oh, Mengganti tapi, media, sering-sering mengganti media, jangan takut. oh, ya kan biasanya eman ya Om. Ini ya contohnya ya tadi kan lihat ini. Nanti kalau nyabut segala macam ganti, selalu yang diributi takut ini putus ya toh. Ya, daripada takut diputus sono sisan lah wis toh. Enggak apa-apa. Oh. Ya toh. Nah, contohnya dulu saya sering artikel-artikel dari luar segala macam, dan dulu ada juga anak dari UGM melakukan penelitian di sini. Oh, sudah tahun berapa itu dia melakukan pergantian media. Itu bagaimana kalau dipercepat? Kalau misalnya teorinya kita ambil misalnya 1 tahun 1,5 tahun kali diganti. Nah, gimana kalau ini kita medianya kita cepat gantinya, dipercepat? Efeknya apa? Secara laporan-laporan baca di jurnal sudah ada yang neliti hasilnya bagus. Nah, dia membuktikan betul enggak? Per 6 bulan, per 3 bulan. Dia nyoba di sini per 3 bulan diganti. Per 3 bulan. Itu kalau logikanya anggrek itu kan tumbuh anggreknya tumbuh akarnya lama ya. Jadi kadang kita itu mau ganti kan dilihat akar Takut yang kan? gemuk itu Iya, kan piye gitu loh, eman gitu loh. Ya, nah itu jadi terus dilihat di situ ternyata waktu dia buktikan kan yang kontrolnya kan nggak diganti. Nah yang diganti ternyata jauh lebih bagus. Ternyata jauh lebih bagus. Maksudnya tampilan daunnya. Pertumbuhannya keseluruhan lebih bagus. Nah itu buktinya. Nah kalau mau mengerjakan skala besar itu tadi jangan takut motongnya akar. Logikanya gimana sih ganti bisa lebih bagus tuh? Tadi syarat media kita kembali ya di posisi nomor 3 pH kan. pH. Nah kalau diganti terus pH-nya kan dapat barang baru terus. Iya. Tapi kan akarnya hilang terus Om itu. Dia kan terpacu, akar terputus, dia akan memacu membentuk akar baru. Jadi nggak masalah ya buat dia. Masalah. Nggak usah repot-repot dikasih semprot hormon segala macam, nggak usah. Pokoknya nutrisinya lengkap sudah, itu bagus. Itu istimewanya anggrek itu di situ ya. Coba pohonmu yang lain dipotong. Ya. Bye-bye. Nah itu tadi sabut kelapa. Sabut kelapa. Nah, sekarang kita cari yang media-media lain aja. Media-media lain. Kita coba media lain. Oke. Nah, orang tua saya pernah juga mencoba, tapi ini jangan diikuti ya. Ini sebagai bukti aja ya, sebagai sebentar. bukti. Jangan diikuti ya. Kita jeda sebentar. Saya mau cari spot yang lebih bagus, oke? Ternyata selain arang, ada juga pakis dan serabut kelapa. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang bikin penasaran, media tanam apa ya yang tidak boleh ditiru? Jawabannya ada di video part 3. Ditunggu ya. Salam satu hobi. Saya Surya 1986.